Tribuners, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk komoditas energi seperti minyak dan gas bumi. Titik sumbernya pun terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan potensi yang diprediksi mencapai 128 cekungan, yang sangat mungkin untuk dapat dilakukannya eksplorasi, eksploitasi, dan produksi untuk bisa memenuhi target produksi tahunan. Melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, terus melakukan kegiatan hulu migas untuk menyerap potensi secara penuh produksi gas maupun minyak bumi di Indonesia. Lalu seberapa besar potensi minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini? Dan seperti apa rencana-rencana industri hulu migas ke depannya? Bersama saya Agustin dan juga narasumber saya yang sudah hadir di tengah kita ada Pak Dwi Sucipto di sini. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah baik-baik Mbak Agustin. Salam sehat Pak. Salam sehat sama-sama. Sehat terus nih ya, olahraga terus ya Pak Dwi ya. Amin, amin. Oke Pak Dwi, kalau kita berbincang tentang potensi investasi ini banyak sekali ya Pak ya. Nah, eksplorasi yang menjadi hal yang sangat penting untuk mementingkan lifting minyak dan gas di Indonesia. Strategi apa sih Pak yang dilakukan oleh SKK Migas untuk dapat mengeksplorasi secara masif dan agresif khususnya di tahun ini, tahun 2024? Iya, jadi sejak tahun 2020 kita sudah launching sebuah long term planning, jadi target-target jangka panjang yang kita sudah set up baik untuk minyak dan gas. Jadi itu didasarkan kepada situasi dan mapping yang ada, di mana memang kita menghadapi beberapa tantangan saat itu, di mana kita belum punya discovery yang besar ya untuk bisa pengembangan berikutnya. Setelah terakhir discovery itu adalah untuk blok cepu minyak itu 2001 dan gas di Abadi Masela di tahun 2000. Jadi yang cepu sudah mulai sudah bisa produksi, yang Abadi Masela masih belum. Itu situasi yang kita hadapi, sehingga oleh karena itu untuk peningkatan upaya produksi, bukan hanya peningkatan, saat ini kita sudah berjuang untuk menahan decline, karena memang untuk existing wilayah kerja itu sebelum ada pengembangan, maka yang terjadi ketika sudah mencapai titik peaknya ya naturally dia akan decline. Jadi kita bagaimana kita berusaha untuk decline ini bisa kita tahan, kemudian nanti pada saatnya ketika yang discovery ini bisa kita kembangkan, dia kita pakai, kita harapkan untuk mengangkat. Jadi strategi kita yang pertama, bagaimana kita melaksanakan upaya kegiatan yang masif untuk yang existing block, existing cadangan ini, sehingga bisa dipercepat produksinya, kemudian melaksanakan proyek-proyek pengembangan yang dilaksanakan seperti yang lalu ada yang barusan tahun kemarin Train 3 diresmikan, itu juga menambah produksi gas, tetapi juga ada sebagian minyak. Saat ini sedang jalan lapangan forel dan kemudian nanti akan masuk di proyek-proyek yang lain ya, itu pengembangan proyeknya. Nah, tentu saja ini upaya yang sangat berat untuk bisa kita unlock cadangan kita dari existing. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah paralel eksplorasi harus masif untuk harus dilakukan, sehingga nanti ketemu cadangan-cadangan yang baru. Nah, ini langsung bisa take off untuk kita meningkat di tahun-tahun ketika cadangan ini bisa dijadikan produksi. Itu secara garis besar. Dan tentu saja karena memang industri migas ini adalah industri yang padat modal, perlu investasi berat, perlu napas panjang, maka memang kita harus bisa mengundang investor untuk berinvestasi di hulu migas, khususnya eksplorasi. Eksplorasi itu angka sukses dunia itu cuma 30%. Wow, oke. Jadi sekali kita melakukan kegiatan pengembaraan, sesungguhnya potensi menemukan itu hanya 30%. Dan itu perlu biaya yang sangat besar. Jadi oleh karena itu paralel lagi nih, jalur ketiga lagi, yaitu memperbaiki iklim investasi. Dan sejauh ini alhamdulillah bahwa pemerintah juga melaksanakan transformasi kebijakan sehingga bisa mendorong eksplorasi, dan nanti kita bisa bicara apa yang dicapai di 2023 yang lalu.
Oke, wah ini lengkap sekali nih ya Pak Dwi Iya, ya. tapi garis besar aja. Oke Pak Dwi, nah kalau tadi berbicara ada Ya, pengembangan, nah daerah-daerah mana saja sih yang saat ini ditargetkan untuk eksplorasi dan bagaimana juga ya, rencana dengan eksplorasi di laut dalam Pak? ya. Jadi kita di 2022 ada sukses untuk Giant Discovery di Andaman 2, itu sumurnya Timpan 1 namanya ya. Itu 56 TCF lah ya, itu termasuk Giant Discovery. Terus kemudian 2023 kemarin itu di North Canal di Kutai Basin itu Kalimantan Timur. Tadi kalau Andaman tadi adalah di utaranya Aceh, ini di Kalimantan Timur. Itu sekitar 5 TCF juga. Resource-nya nanti akan jadi cadangan kalau PUD-nya udah selesai. Kemudian yang berikutnya kemarin juga dari Mubadala yang menemukan Giant Discovery di South Andaman, jadi area Andaman juga tapi sebelah selatan, sumur layaran itu juga sekitar 6 TCF. Tiga Giant Discovery ini itu adalah semuanya di laut dalam. Okay. Bahkan yang Geng North itu yang di Kutai Basin itu super deep water karena kedalamannya sampai 1.500 meter. Wah, dalam sekali ya. Iya, kalau di Andaman 1.200-an kira-kira. Di atas 800 meter itu sudah termasuk deep water. Dengan 3 Giant Discovery ini maka Indonesia back to the track. Dan saat ini saya kira Indonesia menjadi yang paling banyak angka sukses untuk eksplorasi deep water. Dan satu kebanggaan ya Pak Dwi ya. Suatu kebanggaan, dan ini jadi game changer buat Indonesia bahwa ternyata eksplorasi deep water di Indonesia itu terbukti sukses, proven sukses. Jadi kalau deep water saja sukses, apalagi yang nanti yang potensi-potensi yang tidak deep water, di shallow water dan sebagainya. Jadi oleh karena itu ini memang terus terang dengan tiga temuan di deep water ini menjadi game changer buat para investor untuk kembali melihat Indonesia lebih potensial ya. Oke. Ya Pak Dwi, kalau Bapak bilang tadi kan investasi menjadi faktor yang sangat penting. Betul, iya. Dengan plan rencana eksplorasi yang begitu banyak di tahun 2024, kira-kira ini dibutuhkan investasi berapa ya? Kalau di 2004 itu secara keseluruhan kita mentargetkan investasi untuk hulu migas itu adalah sekitar 17,7 atau sekitar 17 billion US dollar ya, billion. Yes. Jadi kita bicara billion. Jadi kalau itu rupiahnya kira-kira ya 270-an triliun ya untuk hulu migas, dan dari 270 triliun untuk investasi ini di eksplorasi itu sekitar 2 billion US dollar, berarti sekitar 30 triliun. Okay. Dan ini diharapkan peningkatan yang cukup tajam dibanding dengan 2023 yang lalu sekitar 900 juta US dollar. Jadi sekitar 14-an triliun ya. Jadi ini yang akan yang kita lakukan untuk investasi, dan investasi ini akan terus meningkat sesuai dengan target yang 1 juta barel oil per hari tadi. Jadi sampai 2032 itu angka investasi untuk hulu migas itu sekitar 260 billion US dollar. Luar biasa sekali ya. Dan oleh karena itu ya kan ini tidak mungkin kalau nggak investor sebesar besar untuk bisa masuk di Indonesia. Makanya memang upaya untuk memperbaiki iklim investasi ini is a must gitu. Oke, ini salah satu yang menjadi konsen juga di tahun 2024 berarti ya Pak ya. Betul. Iklim untuk investasinya. Ya Pak Dwi, kalau ngelihat dari tadi ya perbincangan kita, investasi yang sangat besar, harus dibutuhkan juga support ya. Jadi memangnya berapa besar sih potensi minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini sehingga investasi harus terus mendukung dan juga eksplorasi terus dilakukan oleh K3S? Ya. Jadi kalau kita lihat kan cadangan kita yang dari beberapa potensi yang ada itu sekitar 34 billion oil equivalent. Jadi kalau kita punya sekarang itu kita minyak di sekitar
3,2, gasnya sekitar 18-an, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harapkan kita bisa men-unlock 34 billion barrel oil equivalent. Jadi ini yang menjadi salah satu potensi terbesar juga ya Pak ya? Ya. Jadi memang ini yang lagi diupayakan di tahun ini. Betul. Oke. Nah kalau bicara tadi tentang Geng Nord, tadi Bapak juga sempat singgung nih ya Pak ya. Memang penemuan cadangan migas ini kan sangat besar ya oleh KSS ini. Nah infonya menjadi salah satu penemuan yang sangat besar atau bahkan terbesar di Indonesia. Nah kondisinya seperti apa sih saat ini Pak? Ya. Jadi ya mungkin tadi ada saya tambahkan bahwa salah satu kendala kita running di hulu migas ini memang, dan itu kendalanya sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ya, bahwa kita mengalami pandemi COVID kemarin 2 sampai 3 tahun gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan ke lapangan kan sangat dibatasi ya. Dan ini yang membuat bergeser proyek-proyek untuk bisa mencapai target jangka panjang kita yang 1 juta barel oil per hari dan 12 billion cubic feet gas itu ya. Jadi bergeser. Tapi kemarin sudah kita review. Kalau geseran ini tidak paling lama adalah 2 tahun. Jadi itu yang sekarang kita sedang review sama-sama. Nah kembali ke Geng Nord, kita tahu bahwa Geng Nord sudah diekspos oleh ENI dengan cadangan 5 TCF, maka nanti juga akan bergabung dengan IDD, karena IDD yang dulu operatornya adalah Chevron, kemudian tahun kemarin juga alhamdulillah juga ini banyak di tahun kemarin pending matter dari berbagai proyek yang tidak jalan menjadi jalan karena ada beberapa solusi yang bisa selesaikan, termasuk IDD. Abadi Masela IDD dari Chevron kemudian sudah di take over oleh ENI. Abadi Masela yang waktu itu Shell divestasi sudah diambil oleh Pertamina, diganti oleh Pertamina dan Petronas. Jadi ini alhamdulillah ini proyek-proyek sudah bisa banyak jalan. Nah kembali ke Geng Nord, nanti di samping Geng Nord, ini akan mengintegrasikan dengan lapangan di IDD yang bagian utara, sehingga mereka mentargetkan memproduksi 1000 juta kubik feet per hari dari lapangan Geng Nord itu. Dan ditargetkan plan of development-nya akan masuk di semester 1 ini. Kemarin tentu saja sertifikasi cadangan harus dilakukan dulu dan lain-lain sebagainya ya, pre-feed segala macam, sehingga POD baru akan disampaikan. Dan nanti kalau kita targetkan POD approval ini di semester 1 ini, lalu kemudian mulai aktivitas proyek ya di lapangan, dan ditargetkan ini akan dilakukan upaya percepatan. Saya kira ini nanti menjadi bagus untuk benchmark bagi proyek-proyek yang lain. Contohan ya. Percontohan. INI akan ingin membuktikan ditemukan cadangan tahun 2023, mereka mentargetkan on stream 2027. Jadi in the 4 years ya, dari mulai penemuan, discovery masih resource in place, kemudian nanti akan berubah menjadi cadangan ketika POD approve dan produksi 2027. Nah, ini memang mekanisme kerjanya sudah harus dibuat berbeda. Jadi nanti baik SKK yang mewakili government dan juga K3S atau ENI, kita lebih terbentuk dalam sebuah tim gitu untuk yang pelaksanaannya sehingga bisa dipercepat. Jadi it is extraordinary so far ya kita di Indonesia, dari mulai ditemukan sampai jadi produksi 4 tahun, itu luar biasa sekali ya, sebuah achievement yang membanggakan ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Amin. Berarti akan dimulai Pak Dwi semester 1 ini ya? Ya, semester 1 ini. Dan sekarang ini sudah 2 tim ini sudah ini. Sudah sibuk nih ya, sudah memulai ya. Sibuk untuk mereview awal ya. Dan nanti plan of development-nya
POD itu plan of development itu sama dengan rencana pengembangan yang nanti mau ngapain, bangun apa dan sebagainya itu. Nah, itu sudah saat ini sudah dalam diskusi. Oke, semoga lancar semua sesuai Ya, rencana ya Pak ya. Oke Pak, kalau kita berbicara dengan temuan lainnya nih Pak di layaran oleh KKKS Mubadala. Nah ini bagaimana nih Pak? Benar cadangannya diperkirakan mencapai 6 triliun, TCF. Betul nggak? Ya, 6 triliun kubik feet itu, wow. 6 TCF, misalnya kita sebutnya 6 TCF ya. Nah ini benar tentu saja atas dasar analisa yang dilakukan. Rencananya adalah setelah sekarang satu sumur sudah bisa dilakukan kalkulasi in place ya, source sumber daya yang di tempat itu 6 TCF, karena kalau di Kutai Basin itu kan sudah banyak sumur-sumur. Yeah. Jadi ketika satu sumur memberikan indikasi positif, maka warna-warna yang lain itu sudah bisa dibaca bahwa itu kira-kira akan sama. Bahwa itu diyakini itu memang betul-betul hidrokarbon. Jadi pasti berarti itu ada betul-betul memang minyak dengan gas. Sedangkan di Andaman itu frontier dia. Baru beberapa eksplorasi, sekarang sudah ada tiga sumur yang yang sudah dilakukan. Jadi bahasanya datanya itu masih belum matang, sehingga mereka membutuhkan 1 atau 2 sumur lagi. Targetnya adalah 2025 nanti mereka plan of development-nya. Jadi kalau tadi Geng Nord-nya 2024 ini POD, nanti yang Mubadala akan 2025. Di 2025. Berarti ini setelahnya berarti ya Pak? Dan oleh karena itu Mubadala juga punya target bahwa dari Andaman nanti akan on stream di 2028. Oke. Dan ini juga menarik kalau nanti sukses di Andaman ini, karena dari Andaman nanti kan pasti masuk ke Sumatera. Kemudian nanti bisa mengisi kebutuhan gas di daerah Sumatera bagian utara maupun Riau, dan nanti ketika pipa antara Dumai dan Semanggi ini tersambung, ini bisa mengalir sampai ke Jawa Barat. Jadi ini tinggal ada potongan 200 kilo kira-kira pipa itu, nanti ini nyambung dari Aceh sampai Jawa Barat, dan sehingga sekarang ini kan yang paling defisit gas itu kan provinsi itu kan Jawa Barat. Jadi ini bisa disupport. Itu satu untuk dalam negeri. Yang kedua, kita kan punya fasilitas LNG di Arun zaman dahulu yang kemudian karena gas sekali ya, itu udah habis, kemudian ini ditutup. Ini akan saat ini sedang dilakukan studi untuk revitalisasi nanti. Ini masuk di situ, menghidupkan lagi Arun. Kita harapnya akan demikian, dan jadi, insya Allah masih ada potensi Pak di situ. Oh iya, ada. Nanti makanya dari Andaman ini akan mengalir masuk ke Aceh, mengisi lagi nanti kalau sudah diperbaiki, LNG Arun ini hidup kembali industrinya di sana. Jadi ini udah holistic plan semua nih ya Pak ya? Iya. Nah kalau yang sudah dilakukan Pak oleh SHK Migas dan Mubadala untuk mempercepat ini apa aja Pak sampai saat ini? Yang sekarang ini kan setelah satu sumur ini sudah selesai dan analisanya juga sudah selesai, kemudian ini kan masuk di rencana pengeboran. Mubadala akan ngebor 2 sumur lagi di sekitar di sana. Sehingga nanti pada saat mau membuat pengembangan itu udah lengkap data cadangannya, kapasitasnya nanti bisa. Kalau kita bikin untuk yang potensi yang satu sumur saja, nanti jangan-jangan terlalu kecil. Atau mungkin kalau asumsinya kurang datanya, nanti kebesaran fasilitas juga akhirnya nggak efisien. Itu yang dibutuhkan, dan SKK tentu saja mensupport. Saat ini sudah diskusi dengan Mubadala, membantu dengan Mubadala untuk diskusi bagaimana mendapatkan semua perizinan, bagaimana persiapan untuk bisa mereka mengajukan POD itu di tahun 2025. Jadi sudah banyak ya Pak ya rencana-rencana, bahkan juga langkah-langkah yang diambil untuk bisa melakukan percepatan berarti ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah sekarang saya kira teman-teman sudah sangat sibuk dengan proyek-proyek, belum lagi saat ini dengan kick off kita di tahun akhir 2023 kemarin untuk Abadi Masela, proyek yang sangat besar, dan cadangan memang juga di antara beberapa yang tadi saya sebutkan adalah sekarang paling besar, dia 18 TCF ada di
di Masela ini ditargetkan nanti akhir 2029 on stream. Ini juga kegiatan proyeknya juga akan masif dan mudah-mudahan itu juga memberikan manfaat bukan Indonesia tapi juga termasuk Maluku, masyarakat Maluku. Oke, jadi dirasakan langsung ya Pak Ya, kalau gitu kita ya. harapkan demikian. Pokoknya daerah harus merasakan kemanfaatan keberadaan industri itu di daerahnya. Luar biasa sekali ya. Jadi nggak hanya eksplorasi aja, tapi juga dirasakan impact-nya bagi Betul, masyarakat. ya. Kita seperti tadi kita masif yang untuk eksploitasi dan yang existing, kemudian mempercepat proyek-proyek yang sudah jadi cadangan, kemudian kemudian ditambah eksplorasi. Kemudian juga bagaimana membangun iklim investasi. Oke, jadi tiga ini ya yang menjadi patokan atau misalnya di tujuan jadi fokus di tahun 2024 ya. Betul, itu dengan begitu nanti kita harapkan semuanya mengacu kepada target yang sama. Apa itu adalah long term planning yang dibungkus dalam rumah besar namanya Renstra IUG 4.0 itu yang panduan kita di Hulu Migas. Oke, nah Pak Dwi kalau bicara tahun 2024 ini tadi Bapak sudah katakan banyak sekali potensi, harus ada percepatan, bahkan juga iklim investasi, tapi juga ada yang berpendapat bahwa minyak Indonesia akan terus mengalami penurunan. Nah, bagaimana nih Pak untuk bisa mencegah penurunan produksi atau gerakan lifting apa untuk migas sendiri? Ya, jadi sebenarnya di 2023 ya sebelum kita masuk dari 2024 kita sudah ada sinyal-sinyal positif di mana minyak kita itu decline hanya 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu 7,3% kalau nggak salah 7,3%, tahun 2023 kemarin tinggal 1%. Itu pun juga diakibatkan karena pada saat awal tahun 2023 itu ada namanya safety stand down untuk rig karena ada beberapa kejadian ternyata menyiapkan SDM untuk para pekerja di rig ini juga tidak gampang sehingga ada beberapa kali kesalahan-kesalahan manusia menyebabkan kecelakaan kerja dan itu dilakukan audit safety stand down itu ada 1 bulan kalau nggak salah sehingga kegiatan geser semua itu 1% sudah kita turun dari 7% ke 1%. Jadi decline memang kita lihat kenyataan seperti itu, tapi decline-nya itu sudah kita harapkan sudah makin mengecil. Tetapi di gas kita sudah incline dari tadinya gas itu decline 3%, sekarang sudah incline 1%. Wow, jadi, udah ada progres ya? Betul. Dan nanti ini di tahun 2000 dengan incline 1% itu lifting gas kita di 2023 itu sekitar 5,3 billion kubik feet per hari itu. Nah, dengan ini nanti train 3 udah jalan, mudah-mudahan sudah. Sekarang memang masih ada beberapa peralatan yang valve yang kemarin kita diganggu oleh valve yang rusak, terus sudah diperbaiki sejak hari kemarin udah on stream lagi. Ya, jadi dengan train 3 nanti jalan, kemudian kita harapkan project lain juga akan jalan dan termasuk Jambaran Tiung Biru kan juga sudah jalan. Tapi memang kita menunggu pipa dari Semarang ke Cirebon yang sekarang sedang dalam kegiatan desain dan konstruksi ya, karena memang saat ini kita kelebihan gas di Jawa Timur, tetapi kekurangan gas di Jawa Barat. Jadi pipa Semarang Cirebon ini kalau nanti ditargetkan selesai di Kementerian SDM itu akan selesai di akhir 2025, maka insya Allah itu akan tersalurkan. Jadi dengan begitu maka kita harapkan nanti ini kita yakinlah 2024 ini kita akan incline di gas dan mudah-mudahan kita akan mencapai 5,6 billion kubik per day lifting gas. Amin, semoga terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan naik terus nih angkanya ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan bahwa ada penurunan ya. Ya, jadi memang kemarin kita sudah berjuang, sudah kita tata harapannya hari-hari ini sudah no decline, tapi tahu-tahu kita kena pandemi, geser semua. Jadi
kita harapkan nanti kita percepatan back kembali ya. To the track sesudah ini permasalahan pandemi dan lain-lain bisa kita atasi. Gitu Mbak. Amin, semuanya lancar Pak, Amin, jadi percepatan terjadi ya. Amin, nah amin. Pak Dwi, masih ada nggak sih daerah-daerah menjadi potensi migas yang belum digarap sampai saat ini? Sangat besar. Saat ini dari Kementerian SDM sudah launch ada 5 potensi area terbuka ya? yang menjadi yang ditawarkan. Yang sebenarnya yang potensi yang sudah ditawarkan dan sudah diambil oleh investor itu North Bali itu sudah diambil BP. Terus kemudian sudah ada ya? Sudah ya BP, dan kemudian beberapa yang di Papua itu sudah diambil, dan sekarang ini juga masih ada 5 open area yang itu ditawarkan. Jadi sehingga nanti kalau ada yang ambil open area ini lalu kemudian diselidiki lebih jauh dan itu menjadi sebuah blok, maka ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi. Cukup banyak di Indonesia seperti tadi yang Mbak Christine sampaikan bahwa kita ada 128 cekungan dan kemudian masih beroperasi dari 20 cekungan, dan kita masih ada 60 cekungan yang belum dieksplor. Jadi sesungguhnya masih besar. Masih banyak sekali ya. Ya, itu yang tapi kita we have to be ready bahwa eksplorasi itu tidak selalu sukses. Maka oleh karena itu ya kami berharap untuk seluruh kita itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya, kalau bahasa Presiden kan karpet merah ini bagi investor yang akan investasi di eksplorasi oil and gas di Indonesia. Melihat potensi banyak sekali nih Pak Dwi, dan iklim investasi juga sedang diusahakan menjadi lebih baik. Nah, kalau melihat udah lebih baik, potensinya bagaimana untuk para investor? Apakah mereka sudah lebih tertarik lagi untuk investasi di Indonesia? Ya, saya kira sudah banyak hal yang mereka menjadi sudah lebih yakin. Keekonomian bisa didiskusikan, jadi tidak kaku pada split tertentu di masa-masa yang lalu, tapi sudah bisa lebih fleksibel di fiskal. Perpajakan juga terus di Kementerian Keuangan dilakukan perbaikan. Memang ada satu PR yang besar ini yang ditunggu-tunggu para investor, yaitu Undang-Undang Migas, revisi dari Undang-Undang Migas. Sudah 2012 MK menyatakan beberapa pasal tidak berlaku, termasuk keberadaan BP Migas waktu itu, sehingga lewat Perpres dibentuklah SKK Migas ini. Dan tentu saja namanya satuan ini kan bukan sesuatu yang permanen. Jadi mudah-mudahan di 2024 ini bisa segera diselesaikan Undang-Undang Migas, sehingga kepastian hukum bagi para investor itu lebih baik. Jadi semoga lebih lancar ya Pak ya. Iya, jadi semakin banyak potensi-potensi yang sudah mendapatkan calon investor, bisa dikatakan seperti itu Pak Dwi ya. Nah, kalau melihat dari kiprahnya nih Pak, perusahaan minyak lokal di Indonesia seperti Pertamina atau Medco di industri ini bagaimana sih Pak, di industri hulu? Ya, saya kira hal yang bagus sekarang seperti Pertamina untuk di Indonesia itu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Cukup banyak lapangan ya, sehingga kalau kita lihat itu barangkali mungkin 60 dari lapangan-lapangan di Indonesia itu sudah dioperasikan oleh Pertamina. Tentu saja kita terus mendorong agar Pertamina lebih agresif lagi untuk bisa memperoleh ikut Giant Discovery ini. Jadi kemarin Giant Discovery yang lalu itu oleh Impact, kemudian yang kemarin oleh Eni Itali, kemudian oleh Harbor Energy UK, kemudian Mubadala di Andaman, dan mudah-mudahan nextnya bisa dengar Giant Discovery oleh Pertamina. Jadi kita saat ini sedang kerjasama lebih intens dengan Pertamina untuk mendorong bagaimana Pertamina bisa nanti bergerak lebih banyak lagi ya. Bergerak lebih banyak lagi untuk bisa memperoleh Giant Discovery juga. Nah, di Indonesia juga saya kira pemain-pemain lama seperti Medco,
EMP. Dan yang menarik adalah sekarang muncul pemain-pemain baru gitu ya. Banyak juga pemain barunya, Pak. Mulai di Indonesia muncul pemain-pemain baru gitu, kayak GHJ, terus kemudian ada Sumatera Global apa gitu. Jadi banyak, dan ini saya kira sesuatu yang menarik untuk bisa ke depan lebih banyak lagi swasta untuk bisa berkiprah, karena potensinya baik kalau misalnya yang untuk ukuran giant ini butuh investasi besar, ya barangkali ini investor besar, tapi mungkin ada lapangan-lapangan kecil yang bisa dikelola oleh pemain-pemain kecil ya, yang kecil menengah ini mungkin pemain Indonesia kita harapkan yang baru-baru bisa masuk di sana. Dan kita kemarin-kemarin tidak bisa segera memonetisasi lapangan-lapangan yang kecil-kecil ya, yang di pulau-pulau yang kita sebut sebagai waktu itu lapangan-lapangan stranded ya. Nah sekarang dengan adanya teknologi mini LNG ini menjadi CNG dan sebagainya, ini menjadi menarik buat lapangan kecil yang jauh di kepulauan untuk bisa juga dimonetisasi bagi pemain-pemain atau company-company yang menengah gitu. Jadi sebenarnya banyak ya Pak ya, bukan yang cuma iklim investasi diciptakan, tapi juga peluang untuk swasta untuk bergabung untuk segmen yang lebih menengah dan kecil ya. Dan satu lagi kalau kita bergerak di hulu migas ini yang menjadi perhatian pemerintah dan selalu menjadi arahan Bapak Presiden, yaitu kapasitas nasional. Kita sering sebut mengenai TKDN, jadi kandungan dalam negeri. Jadi bagaimana kita melibatkan para vendor-vendor dalam negeri, SDM-nya juga demikian, selalu kita kontrol dalam sebuah WK tertentu, berapa orang yang orang asingnya yang masuk, dan kalau orang asing harus kerja itu harus mendapatkan klarifikasi dulu, review di SKK, sehingga apa benar memang fungsi ini tidak bisa disuplai dari dalam negeri gitu. Ini perhatian kita juga mengenai TKDN, karena TKDN menjadi variabel di dalam menentukan split bagi bagi investor bagi K3S. Oke, jadi sebenarnya banyak juga variabel-variabel yang bisa mendukung ya Pak, yang bisa diperbaiki bahkan juga ditingkatkan di tahun 2024 ini ya. Betul. Wah, luar biasa sekali Pak, dari perencanaan untuk eksplorasi, menciptakan iklim, dan juga memberikan peluang lebih ya Pak ya, bagi para bukan hanya investor aja, tapi juga untuk pengusaha putra-putra bangsa harus mendapatkan kesempatan ruang untuk yang harus lebih luas, dan itu sesuai dengan kebijakan atau policy dari pemerintah negara kita gitu. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia. Oke, Pak Dwi, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sukses Pak untuk tahun 2024 untuk semua rencana. Amin, amin. Eksplorasi, investasi dan semuanya. Ya, industri hulu migas ini harus seimbang nih antara usaha dan doa ini, karena kan barangnya ada di dalam bumi, mau dieksplorasi potensinya mungkin 30% ya, jadi nggak tahu. Jadi memang doa dan usaha harus berimbang ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak, sehat selalu dan sukses untuk semua rencana di tahun 2024. Kita ketemu di jalan raya ya. Oke, salam sehat ya Pak, sehat selalu. Ya, Tribuners, demikianlah bincang-bincang saya bersama Pak Dwi, dan bagi Tribuners kami mengajak untuk bisa bergabung dengan sosial media kami, bisa ada di TikTok ataupun Instagram atau di Twitter di Sahabat Migas. Jadi silakan untuk di-follow, di-like, di-komen, dan juga ingin bertanya silakan bisa DM ke sosial media kami. Saya Agustin Ramli, mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Terima kasih Sobat Migas. One team, one goal, 1 million. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.